Yesus dalam Injil Matius mengatakan, "Jika matamu membuatmu berdosa, cungkilah. Jika tanganmu membuatmu berdosa, potonglah." Nah, tentu saja aku tidak secara harafiah menyarankan teman-teman untuk mencungkil mata atau memotong tangan. Akan tetapi pikirkanlah satu dosa spesifik tadi. Apa sarana yang membantu atau yang menjerumuskan kamu ke dalam dosa itu? Shalom, selamat bergabung kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Sesaat lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, waktu di mana secara khusus gereja mengajak kita semua untuk melakukan ibadah pantang dan puasa. Di berbagai akun Katolik di Instagram sudah banyak sekali yang memposting tentang aturan-aturan pantang dan puasa. Jadi aku tidak akan mengulanginya lagi di sini. Namun jika teman-teman masih memiliki pertanyaan atau masih ada yang bingung, silakan tulis pertanyaan Anda di bagian komentar video ini dan aku akan berusaha sebisa mungkin untuk memberikan jawabannya. Oke, jadi masa Prapaskah itu juga dikenal sebagai masa retret agung gereja. Oleh karena itu dalam video kali ini, berdasarkan pengalaman-pengalamanku mengadakan retret untuk komunitas, ada 3 hal yang ingin aku bagikan untuk teman-teman semua agar masa Prapaskahmu bisa menjadi sebuah retret pribadi yang berbuah. Namun sebelum kita masuk ke dalam 3 hal tersebut, aku ingin meminta waktu teman-teman sebentar untuk mengingatkan bahwa dukungan Anda dengan menonton video ini sampai akhir dan juga dengan menekan tombol like akan mengaktifasi algoritma YouTube untuk menyebarkan video-video channel ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian utama video ini, yaitu 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk mempersiapkan retret pribadi yang berbuah di dalam masa Prapaskah. Yang pertama, tentukan sebuah tujuan rohani yang spesifik. Ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih taat, dan lain-lain adalah tujuan rohani yang baik, namun tidak memberikan arahan ataupun motivasi untuk apa yang harus kamu lakukan. Nah, salah satu cara yang bisa membantumu untuk menjadi lebih spesifik adalah dengan membaca daftar 7 kebajikan pokok dan 7 dosa berat berikut ini. 7 kebajikan pokok adalah kerendahan hati, kemurahan hati, kasih persaudaraan, kelemah lembutan, kesucian, kesederhanaan, dan ketekunan. Dan sebaliknya ada 7 dosa berat yang mungkin masih mengikat dirimu, yaitu kesombongan, ketamakan, kecemburuan, kemurkaan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Dari 7 kebajikan pokok ini, refleksikanlah mana yang paling kamu perlukan saat ini dalam hidupmu. Biasanya otomatis kebajikan yang kamu perlukan akan berpasangan dengan dosa yang selama ini menghalangi atau menghambat pertumbuhannya. Misalnya, jika kamu membutuhkan kesucian, maka dosa pokok yang akan menghambat kebajikan itu adalah hawa nafsu. Untuk saat ini, aku sangat menganjurkan agar teman-teman menentukan pilihan tujuan rohanimu dengan bijaksana sesuai dengan kemampuanmu. Melatih kebajikan itu ibaratnya sama dengan melatih otot. Seiring berjalannya waktu akan menjadi semakin kuat. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau saat ini kamu hanya memilih satu kebajikan untuk kamu latih selama masa Prapaskah ini. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan sebaliknya, merefleksikan dosa berat apa yang selama ini masih mengikat dirimu. Dorongan batin yang kuat untuk terbebas dari ikatan dosa ini akan menjadi motivasi yang sangat kuat untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan selama masa Prapaskah ini. Langkah yang kedua, setelah menentukan satu atau beberapa tujuan rohani yang spesifik, adalah dengan menyusun rencana yang spesifik dan tidak nanggung-nanggung. Yesus dalam Injil Matius mengatakan, "Jika matamu membuatmu berdosa, cungkilah. Jika tanganmu membuatmu berdosa, potonglah." Nah, tentu saja aku tidak secara harafiah
menyarankan teman-teman untuk mencungkil mata atau memotong tangan. Akan tetapi pikirkanlah satu dosa spesifik tadi. Apa sarana yang membantu atau yang menjerumuskan kamu ke dalam dosa itu? Kapan dosa itu seringkali terjadi? Dengan mengetahui kedua hal ini, kamu bisa menyusun sebuah rencana untuk mencungkil sarana itu atau memotong akses yang bisa menjerumuskan kamu ke dalam dosa itu. Misalnya dosa kerakusan, suka jajan, belinya pakai ojek online, atau suka shopping online. Dan biasanya hal ini dilakukan malam-malam karena nggak bisa tidur. Jadi salah satu cara yang spesifik dan nggak nanggung-nanggung adalah dengan mematikan HP-mu setelah jam 9 malam misalnya. Atau bisa juga dengan menguninstall aplikasi tersebut selama masa prapaskah. Atau dengan meletakkan HP di luar kamar, jauh dari jangkauan. Intinya, jika kamu ingin mencabut dosa itu, cabutlah langsung hingga akar-akarnya. Jangan nanggung. Lalu yang ketiga, tentu saja kamu pasti akan merasa aneh kalau kamu baru saja mencungkil atau memotong sesuatu yang sudah menjadi kebiasaanmu. Oleh karena itu, kamu juga perlu melakukan perencanaan akan apa kebiasaan baru yang mau kamu lakukan sebagai gantinya. Kamu bisa mencari hobi yang baru, atau kamu juga bisa menambah aktivitas rohani yang baru. Dan sekali lagi, aku sangat menganjurkan teman-teman untuk bijaksana dalam menyusun rencana ini. Karena aku lebih ingin melihat rencanamu ini berjalan dengan baik daripada teman-teman menghabiskan waktu untuk menyusun rencana yang sangat baik. Tetapi rencana itu hanya menjadi wacana dan tidak dilakukan. Intinya yang teman-teman harus perhatikan di sini adalah pengorbanan yang dilandasi oleh kasih akan terasa ringan dan manis. Oleh karena itu, pilihlah kebiasaan-kebiasaan baru yang menyenangkan, yang bisa mendatangkan kebaikan untukmu dan juga untuk orang-orang di sekitarmu. Dengan demikian, kamu akan menjadi lebih kuat dan lebih bersemangat untuk menjalani rencana pantang dan puasamu selama masa prapaskah. Jika kamu membutuhkan inspirasi untuk ide-ide pantang yang kreatif, beberapa hari yang lalu aku melihat gambar ini di Instagram. Kamu bisa coba pantang foto selfie atau pantang upload foto pribadi di sosial mediamu. Gantilah dengan mengupload postingan-postingan yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kalau kamu ingin pantang sosial media, jangan nanggung-nanggung seperti tips kedua tadi. Langsung saja uninstall aplikasinya selama masa prapaskah. Kalau kamu ingin pantang jajan, kamu bisa tetap beli jajannya. Tetapi bukan kamu yang makan, tetapi berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Kamu juga bisa mengorbankan kenyamanan dengan pantang misalnya mandi air hangat. Pantang mandi ya boleh sih kalau kamu tinggal sendirian, tapi kalau kamu di rumah ada banyak orang, aku sangat tidak menyarankan ya. Aku sendiri pernah mencoba untuk pantang tidur tidak pakai bantal atau guling. Supaya tidurnya jadi lebih nggak nyaman, biar lebih nggak susah bangun pagi untuk berdoa dan baca kitab suci. Pada intinya, dalam masa prapaskah ini, ibadah pantang dan puasa tidak bertujuan untuk menguji daya tahanmu. Apakah kamu akan tahan tidak gosip selama 40 hari? Apakah kamu akan tahan tidak makan coklat selama 40 hari dan seterusnya? Pantang dan puasa bertujuan untuk membuka matamu, untuk melihat bahwa apa yang selama ini kamu pikir kamu butuhkan untuk hidup, kamu bisa hidup tanpa hal itu. Karena sesungguhnya hanya ada satu hal yang benar-benar kamu butuhkan, yang menjadikan kamu hidup, yaitu Tuhan. Dan dengan melakukan pantang dan puasa, kamu melatih pikiran dan kehendakmu agar segala aspek hidupmu bisa menjadi teratur sesuai dengan tatanan prioritas kebutuhan yang tepat. Nah, bagaimana jika pantang dan puasamu tidak berjalan sesuai rencana? Jangan khawatir, kamu bisa menonton video berikut ini. Jika rencana
pantang dan gagal. Semoga video ini bermanfaat untukmu, dan jika kamu mengetahui ada teman, saudara, atau sahabat di komunitasmu yang membutuhkan informasi dalam video ini, aku mohon bantuanmu untuk menekan tombol share dan membagikan link video ini kepada mereka. Dan sekali lagi aku ingin mengingatkan, jika kamu merasa video ini telah membantumu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe jika kamu belum subscribe, dan tinggalkan pesan untuk kami di bagian komentar di video ini. Seperti biasa, di akhir video di dalam tahun Santo Yosef ini, aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berdoa bersama kepada Santo Pelindung kita, Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Santo Yosef terkasih, sahabat dan pelindung kami semua, penjaga Yesus dan semua yang memohon pertolonganmu. Engkau mulia karena menerima dari Allah rahmat yang dimohon umat manusia melalui perantaraanmu. Sudilah kiranya meneruskan doaku ini, lindungilah semua keluarga agar hidup dalam harmoni, kesatuan, iman, dan cinta seperti keluarga kudus di Nazaret. Pandanglah dengan penuh kasih anggota-anggota keluarga yang masih mencari pekerjaan. Berilah pekerjaan bagi semua orang, agar dengan bekerja mereka membuat dunia menjadi lebih baik. Aku percayakan gereja, secara khusus Bapak Paus, para uskup, para imam, dan para misionaris, agar mereka merasakan dukungan kebapaanmu. Siapakah yang dapat mengasihi mereka lebih darimu, O Santo Yosef terkasih? Lindungilah semua biarawan-biarawati, agar mereka menemukan dalam ketaatanmu akan kehendak Allah, teladan untuk menghayati keheningan, kerendahan hati, dan semangat bermisi. Kebahagiaan yang muncul dari kesadaran diri sebagai pribadi yang dimiliki Allah adalah kebahagiaan terbesar yang tidak ada bandingnya. Hanya dalam Allah terletak seluruh kebahagiaan. Santo Yosef, dengarkanlah doaku ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.